Video tutorial kita kali ini akan membahas masalah margin. Yang kita bahas di sini untuk video perdana tentang margin ini, yang kita bahas adalah bagaimana cara pakai margin tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan membahas masalah overlapping margin. Overlapping margin ini artinya ada dua buah margin yang saling bertemu, baik vertikal maupun secara horizontal. Nanti kita langsung praktekkan, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki dua buah file. Yang pertama, nama filenya itu margin1.html. Yang kedua, nama filenya itu yaitu file CSS, yaitu style1.css. Windownya ini saya bagi dua. Bagaimana cara membagi duanya di Visual Studio Code? Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya di channel Pelita Media. Nah, di file margin1.html ini saya akan membuat atau mengcodingnya, yaitu saya coding yang sederhana saja ya, untuk HTML seperti biasa, tanda seru. Kemudian di sini saya buat misalnya margin ya, kita buat aja margin 1. Selanjutnya di sini di bawah title saya panggil file CSS-nya yang nanti akan kita buat, yaitu dengan perintah link rel seperti biasa, style sheet. Kemudian di sini filenya ya, href ya. Nama filenya yaitu style1.css. Seperti itu. Kemudian di dalam bodinya ini saya buat div sebanyak 3 ya. Saya buat div sebanyak 3. Saya kasih kelasnya. Saya buat nama kelasnya kotak 1. Ini bagian 1 misalnya. Saya blok, Ctrl C saja, saya copy, kemudian saya pindah, saya enter ya maksud saya. Nah, ini buat kotak 2. Ini bagian kedua. Kemudian di sini saya enter, pasti lagi kotak 3. Ini bagian ketiga. Selanjutnya saya akan buat file CSS-nya. Di sini saya buat karena kelasnya itu kotak 1, maka untuk memanggil kelas, elemen kelas, maka teman-teman bisa buat titik ya, titik kotak 1. Seperti itu ya. Misalnya kita atur width-nya, kita buat misalnya 220 px, kemudian height-nya saya buat 220 juga, seperti itu. Kemudian saya kasih background color-nya misalnya light blue, seperti itu ya. Kemudian saya copy saja ini, saya copy, saya paste sini, ini saya ganti kotak 2. Kemudian width-nya juga saya ganti menjadi 120. Yang ini height-nya juga saya ganti menjadi 120. Ini saya ganti menjadi light green ya. Ini dia. Kemudian saya copy lagi kelasnya. Ini untuk membuat kelas kotak 3 ya. Kelas kotak 3. Ini saya buat misalnya dia saya ambil ya 70, misalnya buat 70. Selanjutnya ini juga saya buat 70. Ini saya ganti menjadi like kita ambil yang ini aja, salmon. Oke, saya simpan, saya Ctrl S. Lihat tandanya di sini, kalau tidak ada lingkaran lagi berarti sudah disimpan. Di sini juga sudah disimpan. Setelah disimpan, coba teman-teman jalankan ya, klik kanan aja di margin 1 HTML-nya. Open with light server seperti biasa. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya.
kotaknya yang sudah kita buat. Nah, nanti kita atur marginnya ya. Nah, kita atur marginnya. Saya coba atur marginnya. Misalnya untuk kelas kotak 1 marginnya saya kasih ya. Nah, seperti ini misalnya margin lab. Margin labnya saya buat di sini 90. Kemudian margin topnya itu saya buat misalnya 20. Kemudian margin buttonnya saya buat misalnya 140. Margin right-nya saya buat misalnya 40. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini ya. Klik di sini, kursornya berada di margin 1.html, Ctrl S ya. Oh, di sini juga style 1 di Ctrl S dulu ya. Masih bulat ini ya. Belum tersimpan. Klik kursornya di style 1.css, Ctrl S. Kemudian kembalikan lagi kursornya di margin 1.html. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia. Untuk margin lab 90 berarti jaraknya itu dari sini kiri ya, dari kiri. Margin lab itu kiri. Sorry, dari kiri ya. Berarti dari sini kemari ya, dari sini kemari itu jaraknya 90 px. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia. Margin top berarti yang ini. Margin top yang ini. Dari sini kemari, kelihatan ya. Itu jaraknya tadi adalah 20. Dari sini kemari 20. Kemudian ada margin button dulu ya, margin button. Kita lihat margin buttonnya. Dari sini kemari, dari bagian 1, elemen bagian 1 ini, kotak bagian 1 ini ke kotak bagian 2. Jadi jaraknya dari sini kemari. Itu sejaraknya itu 140 px. Sedangkan berikutnya adalah margin right. Dari sini kemari, karena nggak ada elemen di sini, tentu sama aja kita lihat. Tapi untuk membuktikannya bahwa jaraknya itu adalah 40 px untuk margin right-nya, teman-teman bisa klik bagian 1 ini ya, kotak 1 ini, klik kanan, pilih inspect. Nah, di sini pilih computed. Teman-teman lihat di sini kan ada margin right-nya itu 40. Tadi kan tidak kelihatan kan jaraknya, tapi kalau di kita inspect, kita pilih computed, maka di sini kelihatan ukurannya 40, yang margin topnya 20 dari sini kemari tadi. Kemudian margin lab-nya itu 90 dari sini kemari ya, kotak ini. Kemudian margin button-nya itu 140 dari sini ke, dari kotak yang pertama, yang bagian pertama ke kotak bagian yang kedua ini, itu jaraknya 140 kalau kita menggunakan inspect. Nah, selanjutnya kalau saya buat di sini kotak 2 ini margin topnya ya, saya buat misalnya di sini kotak kedua, saya tambahi di bawahnya ini. Nah, sini margin top ya, saya buat misalnya 60 px. Nah, yang perlu teman-teman lihat, kalau kita buat dia margin topnya 60 px ya, artinya di kotak kedua itu sebesar 60 px, nanti kotak kedua ini kemari. Tetapi kalau kita lihat dari sini kemari tidak ada mengalami perubahan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat inspect-nya di sini ya, kita klik kanan di sini inspect. Nah, di sini terlihat bahwa margin topnya itu 60 px, tetapi di sini tidak ada pergerakan sama sekali kotak yang kedua ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena
margin button dari kotak yang pertama itu mendorong margin top dari kotak yang kedua, sementara margin top dari kotak yang kedua itu masih 60, sedangkan margin button dari kotak yang pertama itu lebih besar daripada kotak yang kedua. Otomatis terdoronglah kotak yang kedua ini, sehingga kalau ada overlapping dua margin bertemu yang secara vertikal ya, maka yang diambil itu adalah margin yang lebih besar secara vertikal seperti ini ya. Lain halnya nanti secara horizontal. Jadi marginnya tidak dijumlahkan ya teman-teman, tetapi diambil yang terbesar. Itu intinya. Kalau dua margin bertemu tetapi secara vertikal, ini kan vertikal ya, dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas, itu sama, dia vertikal, itu yang diambil adalah margin yang terbesar. Oke, untuk horizontal ya, tadi secara vertikal dua margin bertemu ya, secara vertikal. Sekarang secara horizontal kita coba ya, kita buat di sini dia secara horizontal. Teman-teman masih ingat di video kita sebelumnya ya, kalau untuk membuat dia horizontal tentu teman-teman harus menggunakan inline ya. Kita lihat seperti ini. Maka untuk mempermudahnya, tidak setiap kelas kotak ini kita buat inline-nya, tapi mewakili saja. Tapi untuk keseluruhan kotak ini maka kita gunakan perintah div ya. Div ini kan semua kotak itu memakai div ya, maka kita gunakan div. Lalu kita buat displaynya inline. Oke ya, kita simpan, Ctrl S, berpindah kita kursornya kemari ke margin. Oke, lihat. Teman-teman lihat kan? Nah, di sini kelihatan. Cuman tidak besar ya, tidak besar karena dia menggunakan inline. Maka supaya bisa diatur ukurannya, teman-teman udah masih ingat kan materi kita sebelumnya, kita harus menggunakan blok. Maka kita gabungkan antara display inline dan blok, maka jadilah dia di inline block. Seperti ini ya. Maka nanti bisa kotaknya itu membesar seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus saja dulu ya, kita hapus saja dulu yang yang margin-marginnya nih. Seperti ini, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Seperti ini dia. Di sini juga margin topnya juga coba kita hapus saja dulu biar naik ke atas dia. Ini dia. Lihat hasilnya. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada keanehan ya teman-teman. Padahal marginnya tidak ada saya buat ya, udah saya hapus tadi. Tetapi di sini ada jaraknya. Teman-teman bisa lihat ya, jarak antara kotak pertama, kedua, dan ketiga. Ada jaraknya. Untuk membuktikannya bahwa ini ada jaraknya ya, saya paksa pun dia marginnya itu 0. Misalnya di kotak pertama ini, saya buat margin right-nya ya. Margin right-nya itu 0. Kalau 0 nggak usah pakai PX ya teman-teman. 0, Ctrl S, dia tetap seperti ini teman-teman, ada jaraknya. Sebenarnya ini ada keanehan, tapi untuk mengatasinya ada caranya. Teman-teman hapus saja dulu margin right ini ya. Sebenarnya kalau kita tidak buat margin right 0 pun dia itu harusnya dianya itu 0 gitu ya kan. Tapi dia tetap ada jarak. Untuk mengatasinya teman-teman rapatkan aja ini divnya. Jangan pakai enter ke bawah seperti ini, rapatkan. Tekan delete aja seperti ini. Kemudian geser lagi. Letak lagi di sini sampai rapat seperti ini. Gitu ya. Jadi berjejer dia rapat. Ini disebabkan karena pengaruh inline block ini. Inilah keanehan dari inline block ini. Kemudian kita simpan, Ctrl S, lihat hasilnya. Rapat kan teman-teman? Sekarang kita coba. Saya gunakan tadi
untuk menggeser ke kanan ya, maksudnya mengasih jarak ke kanan untuk kotak pertama ini, maka saya gunakan margin right ya. Saya gunakan margin right di kotak pertama, saya buat margin right ya. Misalnya 35 lah ya, px. Ctrl S, ya kan, seperti itu ya. Saya lihat hasilnya. Nah, berjarak dari kotak pertama ke kotak kedua itu jaraknya 35. Nah, ini secara horizontal ya teman-teman. Apa yang terjadi kalau dua margin ketemu atau overlapping secara horizontal, kan gitu. Tadi kalau secara vertikal, maka diambillah margin yang terbesar nilainya. Tapi kalau secara horizontal tidak seperti itu ya teman-teman. Saya contohkan. Saya buat di kotak yang kedua ya. Di kotak yang kedua itu saya buat marginnya. Misalnya saya buat marginnya 25 ya. Kotak kedua marginnya yaitu margin labnya lah ya. Nah, gitu ya. Nah, biar berlawanan dia ya. Margin labnya itu saya buat 25 px. Ya, Ctrl S. Lihat hasilnya teman-teman. Maka dia bertambah jaraknya. Jadi kalau secara horizontal, ingat ya teman-teman, ini kesimpulannya bahwa kalau secara horizontal apabila dua margin atau overlapping bertemu, maka kalau secara horizontal dijumlahkan. Jadi di sini 35 ditambah 25. Nah, kan gitu kan. 35 untuk kotak yang pertama ke kanan, 25 untuk kotak yang kedua ke kiri. Jadi dijumlahkan teman-teman kalau dia secara horizontal. Sedangkan secara vertikal maka diambil nilai yang terbesar. Ada dua margin bertemu, maka diambil nilai yang terbesar kalau secara horizontal. Itulah kesimpulannya teman-teman. Saya rasa sudah cukup penjelasan saya masalah margin ini, cara penggunaannya juga, kemudian overlapping margin juga. Nanti kita lanjut di video kita selanjutnya tentang margin juga. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat bagi yang baru bergabung di channel Pelita Media. Teman-teman bisa subscribe, like, komennya apabila penjelasan ini kurang dipahami. Kemudian teman-teman juga bisa bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.